Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Bawaslu Sinambi Ngopi. Sinau bareng Bawaslu Wonogiri, ruang diskusi yang membahas isu-isu kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan demokrasi yang berkualitas. Saya Dea akan menemani Anda dalam podcast kali ini. Demokrasi bukan hanya tentang hari pemungutan suara. Demokrasi dibangun jauh sebelum masyarakat datang ke TPS. Salah satu fondasi pentingnya adalah tertib administrasi partai politik sebagai calon peserta pemilu. Hari ini kita akan membahas tema pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, menjaga kepastian hukum dan kualitas demokrasi. Telah hadir bersama kita Bapak Markus Nugroho selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri, yang akan memberikan perspektif mengenai pentingnya pemutakhiran data partai politik dari sudut pandang pengawasan pemilu. Ya. Selamat datang Bapak, bagaimana kabar hari ini? Wah, luar biasa Mbak, baik-baik saja. Alhamdulillah pokoknya lah ya. Sebelum bertanya lebih jauh, kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa saat ini apa saja ya Pak? Boleh diceritakan sedikit? Ya kebetulan sebenarnya banyak ya Mbak kegiatan Bawaslu saat-saat ini di masa tahapan ini. Tapi kebetulan untuk Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa itu ada 3 yang jadi concern kita saat ini. Yang pertama itu konsolidasi demokrasi. Saat ini kita melakukan kerjasama ya kan dengan beberapa OPD, terus teman-teman kampus, terutama Staben dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Mulia Astuti. Kita memberikan edukasi tentang apa itu demokrasi yang sebenarnya. Jadi demokrasi itu tidak hanya sekedar prosedural mengikuti mekanisme pemilu, tapi demokrasi yang benar-benar substantif seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia, sistem keadilan pemilu, terus menjaga supremasi hukum gitu kan. Terus yang kedua, kelas khusus divisi HPS, yaitu kelas khusus penyelesaian sengketa Mbak. Saat ini juga kita kerjasamanya dengan 2 kampus itu, baik Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha maupun STAIMAS ya kan. Jadi memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa tentang apa itu kelas khusus penyelesaian sengketa. Jadi mereka itu nanti kedepannya tahu gitu kan, tugas-tugas Bawaslu itu seperti apa sih gitu kan. Tapi juga untuk menambah literasi mereka. Ya, yang ketiga itu pengawasan pemutakhiran data partai politik Mbak, yang saat ini nanti kita bahas. Karena itu juga penting, kalau walaupun saat ini belum tahapan, tapi kenapa pemutakhiran data parpol itu dimulai dari sekarang, itu seperti perumpamaan aja gitu kan. Kalau umpamanya kita ingin membangun rumah, berarti pondasinya harus benar-benar kuat ya, seperti itu kan. Walaupun saat ini secara administratif ya kan, pemutakhiran data parpol itu dilakukan oleh KPU, tapi kita sebagai pengawas ya kan, lembaga pengawas, kita tetap ikut andil di situ. Karena supaya apa? Pemutaran data parpol ini sesuai dengan aturan yang berjalan dan prosedur yang berlaku saat ini. Mbak. Mungkin sebagian masyarakat bertanya Pak, mengapa Bawaslu membahas persoalan pemutakhiran data partai politik padahal kan belum memasuki tahapan pemilu? Sebenarnya kan Bawaslu itu memiliki mandat bukan hanya untuk melakukan pengawasan ya Mbak ya, tapi untuk melakukan pencegahan apapun kegiatannya ya kan. Walaupun sekarang ini di masa tahapan, saya rasa Bawaslu ikut serta ya kan. Salah satu pencegahannya itu apa di kemudian hari ya kan, terhadap verifikasi data parpol. Kalau dimulai dari sekarang pemutakhirannya, berarti itu kan mencegah dan mengurangi persoalan sengketa ke depannya ya kan. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini sebenarnya itu mendorong teman-teman dari parpol untuk tetap senantiasa selalu ya kan melakukan pemutakhiran. Jadi data itu selalu up to date ya kan, up to date, sehingga nanti ketika di masa tahapan pemilu dimulai, berarti data itu sudah siap untuk digunakan. Baik Pak. Sebenarnya kapan ya Pak pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini dimulai? Padahal kan tahapan pemilu masih lama ya. Iya, masih lama ya Mbak ya. Tapi sebenarnya verifikasi parpol, kalau melihat undang-undang yang sekarang berjalan ya kan, saat ini kan undang-undang pemilu
bolanya masih di teman-teman DPR ya kan, belum ada perubahan. Tapi apapun itulah, baik penyelenggara pemilu, baik kita KPU maupun teman-teman semuanya lah yang ikut serta stakeholder yang ada, itu senantiasa selalu siap gitu kan, apapun yang menjadi kedepannya menjadi peraturan yang baru, tetapi apapun itulah kita tetap selalu siap gitu kan. Kalau melihat SE 4 tahun 2025 itu sebenarnya kan surat edaran itu adalah tentang tugas dari Bawaslu tentang pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ya kan. Di situ sebenarnya ada 4 yang harus dilakukan pemutakhiran Mbak sebenarnya. Ya sebenarnya semuanya harus memutakhirkan, tapi ada 4 yang menjadi concernnya, yaitu adalah kepengurusan parpol pada tingkat provinsi, terus kabupaten kota maupun sampai kecamatan. Yang kedua adalah keterwakilan perempuan Mbak, ya kan, pada kepengurusan partai politik baik pusat, provinsi gitu kan, maupun kabupaten kota. Terus yang ketiga adalah keanggotaan parpol. Terus yang keempat adalah domisili tetapnya Mbak, dari parpol tersebut ya kan. Kan saat ini banyak teman-teman dari parpol itu nuwun sewu masih sewa ya kan. Nah itu mungkin pindah tempat, jadi dia harus memutakhirkan lagi kan datanya gitu. Ya. Sebenarnya apa saja Pak kepentingan Bawaslu tentang pemutakhiran data ini Pak? Saat ini sebenarnya kan Bawaslu itu mengedepankan pencegahan ya. Jadi kalau data partai politik itu sudah tertib dari awal ya kan, maka potensi pelanggaran administratifnya itu kan semakin berkurang ya kan. Jadi Bawaslu itu berkepentingan memastikan aja bahwa setiap seluruh partai memperoleh layanan yang sama, terus tidak terjadi perlakuan diskriminatif sebenarnya terhadap teman-teman parpol. Jadi prosedur administrasi dijalankan sesuai regulasi, terus asas kepastian hukum terpenuhi, tidak ada pihak yang dirugikan karena proses administrasi ya. Jadi kalau Bawaslu itu kan sebenarnya tugasnya bukan pengawasan ya, kan? Tapi kan bukan karena pengawasan yang mencari kesalahan Mbak, tetapi lebih bertujuan memastikan seluruh proses itu kan berjalan ya kan, sesuai prosedur sih sebenarnya. Iya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Wonogiri mengenai pengawasan pemutakhiran data parpol yang sudah terjadi di Kabupaten Wonogiri. Pengawasan kita terhadap pemutahiran data parpol sebenarnya ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama di semester 1 itu dari bulan Januari sampai bulan Juni di tahun 2025. Terus semester 2 di bulan Juli sampai Desember 2025. Terus yang ketiga ini dari bulan Januari 2026 sampai bulan Juni 2026. Ini semester pertama di tahun 2026 ya kan. Sebenarnya kalau lihat dari hasil pengawasannya Mbak, saya sambil baca nggak apa-apa ya? Ya. Kita sudah melakukan pencegahan itu di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi Bawaslu itu sudah memberikan himbauan kepada teman-teman KPU gitu kan. Jadi itu ada nomor himbauannya nomor 32. Terus di saat yang bersamaan juga Bawaslu melakukan himbauan juga kepada teman-teman partai untuk apa ya, untuk ikut memutakhirkan, mungkin ada perubahan ya kan, mungkin perubahan tempat domisili atau kepengurusan, atau mungkin apa namanya, banyak ya Mbak ya sebenarnya, tidak hanya kepengurusan, tapi mungkin ya tadi yang saya sebutkan ada 4 itu ya kan. Jadi selain kepengurusan, keterwakilan perempuan dan macam-macam lah ya, semuanya itu. Terus dari hasil pengawasan tersebut kita sudah menerbitkan 4 laporan hasil pengawasan Mbak ya, dan 6 form pencegahan. Dari 18 partai di Wonogiri itu sudah ada 7 yang melakukan pemutakhiran, sisanya belum. Jadi yang belum itu 11. Yang sudah melakukan pemutakhiran itu ada Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, terus Partai Nasdem, Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, serta Partai Umat Mbak. Itu. Jadi ada 7 partai, yang 11 partai belum memutakhirkan datanya. Saya berharapnya sih nanti di semester 2 dari bulan Juli sampai bulan Desember 2026 ya kan,
itu teman-teman partai yang belum melakukan pemutakhiran ikut serta melakukan pemutakhiran ya kan. Terus teman-teman yang sudah melakukan pemutakhiran pun nanti kalau di tengah jalan nanti ada perubahan apa gitu kan, ya kembali lagi untuk melakukan pemutakhiran. Jadi data itu selalu up to date gitu kan ya. Itu aja sih. Ya, apa saja kolaborasi antara KPU dan Bawaslu yang sudah dilakukan selama ini Pak di Kabupaten Wonogiri? Mbak Dia, jadi ya sekalipun antara Bawaslu dan KPU itu memiliki kewenangan yang berbeda sebenarnya kan, tapi kan kedua lembaga ini kan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan pemilu yang berkualitas ya kan. Jadi KPU itu bertugas melakukan pelayanan administratif dan verifikasi, sedangkan Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap prosedur tersebut. Jadi hubungan ini tuh tidak hanya mencari siapa yang salah sebenarnya, melainkan saling memastikan bahwa proses tersebut itu berjalan sesuai prosedur sih. Berarti harus ada kolaborasi yang kuat ya Pak antara kedua lembaga ini ya. Iya, harus. Di penghujung ngobrol-ngobrol kita kali ini mengenai pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement mengenai podcast ini. Oh iya Mbak, jadi kami sih dari Bawaslu ya, karena kita Bawaslu. Sebenarnya kita mengajak teman-teman dari partai politik itu menjadikan pemutakhiran data ini sebagai budaya organisasi sebenarnya, bukan karena oh ini disuruh up to date gitu kan sesuai undang-undang, enggak seperti itu, tapi sebagai budaya. Jadi ayo bareng-bareng gitu kan, apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita ya kan kita lakukan bareng-bareng. Jadi bukan hanya kewajiban aja sih Mbak ya, tapi lebih kepada kesadaran untuk menjadi apa ya, budaya dalam berkonstitusi ya kan. Terus jadi administrasi yang tertib itu bukan tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab kepada konstitusi ya, melainkan kepada partai maupun kepada masyarakat ya kan. Jadi marilah kita membangun demokrasi ini melalui kepatuhan terhadap aturan, karena demokrasi yang kuat lahir dari proses yang tertib Mbak, transparan dan berintegritas sih sebenarnya. Luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa pemutakhiran data partai politik bukan hanya sekedar urusan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam pembangunan pemilu yang berkualitas. Melalui data yang akurat, proses verifikasi menjadi lebih efektif, potensi sengketa dapat diminimalkan, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu semakin meningkat. Bawaslu akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan agar setiap tahapan, bahkan sebelum tahapan pemilu dimulai, untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Terima kasih kepada narasumber dan wawasan yang telah dibagikan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar podcast Bawaslu. Jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya yang akan terus mengulas isu-isu strategi seputar kepemiluan dan demokrasi. Saya Dea pamit undur diri. Salam awas, salam demokrasi.